Sampai tanya apa tadi? Kalau nggak usah ya. Jadi sampai dapat dari mana ini? Dapat dari apa? Yang waktu awal dulu, Pak. Waktu awal dulu, waktu masih ada pembimbing 1, pembimbing 2. Sebelum saya memutuskan untuk menuntut. Itu yang awal sendiri? Iya. Ya bilang mau ke Bu Ima, yang semester 10 nggak usah Bu, katanya Pak Andri semester 10 nggak usah. Ini saya dapatnya dari 2 tahun yang lalu, 2 tahun atas tahun yang lalu. 2 tahun, Pak. 2 tahun yang lalu bilang, ini saya dapatnya 2 tahun yang lalu gitu. Memang nggak, yang semester 10 nggak usah bilang. Ya. Nggih, monggo. Nggih. Saya mana tadi? Sudah lihat videonya? Ayo. Dijawab. Jangan diem. Hah? Satu video yang mana? Yang atas, yang atas. Apa namanya? Setting coordinator. 2 orang ini ya, yang sebelahnya. Mas? Siapa namanya? Sudah dua-duanya. Sama sekali. Belum sama sekali. Apa yang sudah? Lah lu, yang mana? Video yang mana yang separuh? Kenapa kok cuma separuh? Saya ketiduran Pak, saya ngeliat satu, suasananya menenangkan, saya tidur gitu. Gimana? Kenapa? Terus kenapa nggak dilanjutkan? Setengahnya lagi nggak dilihat kenapa? Ya. Sampun, dua-duanya. Sama sekali. Belum selesai apa? Video apa? Yang perkenalan. Pengenalan itu pertemuan 1. Ini tanya pertemuan 2 loh ini Mas. Pertemuan 1 itu sudah minggu lalu. Belum sama sekali berarti ya? Siapa Norek? Yang belum ini siapa Norek? Salah. Sudah lihat video? Sudah lihat video? Sama sekali? Segede itu yang mana? Yang pertama. Ya. Pertemuan berapa? Pertemuan yang perkenalan MK. Itu pertemuan 1. Pertemuan 2-nya belum lihat sama sekali. Belum. Ini duduk. Terus gimana ini, Rek? Yang belum ini terus piye, Pak? Yang perkenalan tuh di mana? Di YouTube? Nanti sambil mikir. Oke, pertemuan 1 pengenalan itu pengaturan CI yang diajarkan apa? Terus konfig apa yang diubah? Konfig apa yang diubah? Database. Terus apa lagi?
Mati akses, ya. Iya. Duh. Terus apa lagi yang belum disebutkan? Roots disebutkan enggak? Apalagi? Roots nggak dibuat, cuma nyeting toh. Sama kayak database juga cuma di setting, nggak dibuat. Ada lagi? Sudah semua? Sudah semua? Sudah dicoba? Sudah dicoba? Mas, sudah dicoba, Mas? Siap. Saya kira Di pertemuan pengenalan, nah tak play loh, ya. Minggu kemarin enggak masuk tak sampean? Enggak masuk. Hah? Minggu lalu saya sudah ngomong ke teman-teman bahwa masuk itu harus sudah siap. Kita nggak ngulang gitu loh. Jadi di video sudah dijelaskan, udah kelas ngulangi lagi buat apa? Materi kita tuh banyak. Sampai semester 2 ngerti sendiri, materi kita banyak gitu loh. Ya enggak, semester 2 gimana? Seminggu berapa kali pertemuan? Nah iya, seminggu sampai 3 kali pertemuan lah itu. Nah sekarang cuma 1 kali pertemuan, videonya nggak dilihat nggak dicoba, masa di kelas mengulangi lagi. Nah terus materi yang lain gimana? Gitu loh. Makanya saya bilang kemarin gitu loh. Jadi kalau sampai nggak masuk telat, wajib tanya ke teman-teman yang masuk. Jangan kalau saya nggak masuk berarti materi itu nggak pernah ada. Jangan gitu. Kalau saya nggak masuk, kalau saya terlambat berarti apa yang saya nggak hadiri adalah legenda itu, nggak penting itu. Jangan gitu. Fiksi itu. Kan bahaya. Anda masuk nggak masuk punya kewajiban untuk tahu materinya apa. Buat saya kehadiran itu cuma nilai tambah gitu loh. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan, di sebelumnya juga saya sudah jelaskan di semester 2. Kehadiran itu nilai tambah. Nanti UTS, UAS, tugasmu jelek, kehadiranmu bisa nolong gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sampai hadir nggak hadir tetap harus tahu apa materinya. Kewajiban Anda itu. Saya nyoba ngerekam gitu loh, biar bisa dilihat teman-teman. Tapi nggak selalu yang saya rekam itu berhasil, rekamannya kadang gagal, di tengah-tengah moro-moro internetnya mati, akhirnya rekamannya berhenti.
ternyata ketika dikonversi, ketika apa namanya itu dibuild jadi video, jadi rekaman dijadikan video itu error, gitu loh. Saya berusaha gitu loh, tapi sampean juga harus nyari teman-teman yang lain, tanya gitu, materinya apa, diajarkan apa, ada pesan apa, tugasnya apa, gitu. Dikerjakan nggak tugasnya? Dikerjakan nggak tugasnya? Praktikum. Dikerjakan nggak praktikum 1? Dikerjakan nggak? Itu ada nilainya loh. Karena nggak masuk, nggak dikerjakan, ya sudah nggak dapat nilai. Sudah nggak dapat nilai kehadiran, nggak dapat nilai tugas lagi. Gitu loh. Nah, waktu kita lebih sedikit. Kalau kemarin enak online itu justru lebih banyak gitu loh. Saya senang online. Gitu. Kenapa saya rekam anak-anak lihat ya sudah gitu. Dilihat rekamannya, Anda mau masuk nggak masuk lihat rekamannya. Anda nggak tahu apa yang diajarkan, saya suruh buka rekaman. Materinya ini Anda belum paham, saya suruh buka rekaman. Di rekaman nggak jelas baru saya beritahu, ya kan? Kemarin ada yang nggak jelas, ya saya jelaskan lagi gitu loh. Ada pertanyaan ya saya jawab gitu. Tapi kalau Anda belum lihat, nggak ngerti ya lihatin dulu gitu. Nah sekarang masuk ini justru waktunya berkurang. Praktikum nggak ada. Ya kan, praktikumnya jadi tugas. Waktu kita itu berkurang gitu loh, tapi materinya banyak. Ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, karena Anda belum praktek juga, maksudnya yang sudah di video itu belum dipraktekkan, berarti nanti akhirnya pertemuan ini ngulang lagi materi di video. Kan nangis gitu. Ngapain ya enaknya? Ini seperti tugasnya sampai ada 2 video ya. Ada 2 video. Video pertama itu yang pengaturan setting itu, yang satunya lagi apa? View. Nah itu entah gimana caranya buatan yang lebih baik. Jangan lebih buruk ya, buatan yang lebih baik. Jadi manfaatkan video yang sudah ada itu Anda download bisa, Anda edit-edit, diperbaiki. Kalau ada omongan saya yang kurang bisa ditambahi. Ditambahi penjelasan yang lebih bagus, ditambahi gambar-gambar yang lebih mendukung. Oke, apakan lagi? Kasih subtitle gitu. Oke.
Yaitu tugasnya satu kelas ya. Siapa yang sudah lihat dua-duanya tadi? Sudah lihat dua-duanya? Sudah dicoba juga ya? Main satu toh? Nggak ada lagi? Sudah, yakin nggak? Angkat tangan lo ya? Yakin? Berarti satu toh yang nggak usah ngerjakan. Berarti yang lain ngerjakan. Ya, satu kelas lo ya. Silakan dibagi sendiri gimana baginya. Gitu. Oke? Buat apa? Kalau Anda tanya, kenapa sih kok dikasih tugas? Sebenarnya tujuannya cuma satu. Tujuannya apa kira-kira? Supaya anak-anak bisa belajar dan mengerti apa yang ada dan memahami materi. Enggak, bagus jawab. Gak usah jawab, itu salah. Mental yang salah, sudah saya beritahu di semester 2. Anda tahu, enggak tahu, jawaban. Ketika sampai jawab, Anda sudah menyiapkan pola pikir bahwa kalau jawaban saya salah, benernya apa? Ketika sampai menerima sesuatu yang benar, yang tadi salah, maka lebih gampang masuk. Sudah saya jelaskan di semester 2, ya. Jawaban, ketika ada pertanyaan, jawaban. Salah enggak apa-apa. Tapi bukan itu, masalah tadi Anda ngerjakan itu bukan untuk Anda, tapi buat saya. Biar saya rela ngajar. Ya, biar saya nggak sakit hati sama sampean. Biar saya bablas lah gitu. Yang lalu biar berlalu gitu. Ya. Daripada saya mendemu, saya nggak seneng sama anak-anak soalnya gini, malah saya nggak enak ngajar. Ya. Kayak gitu tak wis, nggak ada tujuan lain. Saya lakukan itu supaya saya lebih rela ngajarnya gitu ya. Kalau gitu ngulang materi yang di video ya. Sama dengan kelas sebelumnya juga sama. Sama-sama ada hukumannya, kelas sebelumnya juga. Tapi hukumannya lain. Oke, silakan dibuka yang sudah download siapa angkat tangan? Yang belum download berarti belum mengerjakan tugas praktikum. CI-nya sudah? Sudah? Siapa yang sudah angkat tangan? Ya, yang sudah bisa dipasang di 2 tempat ya. Salah satu seperti video kemarin, saya pernah video pendalaman ya. Bisa dimasukkan ke server FTI, di blognya sampean, CI-nya. Bisa juga di SEM. Kalau SEM berarti ngikuti video pengaturan itu ya. Bisa yang mana aja terserah. Harapannya nanti yang di akhir nanti di server. Tapi sementara kalau Anda masih install di SEM ya enggak apa-apa. Berarti sekarang dibuka SEM-nya, kalau yang install di SEM, yang main installnya di server ya dibuka servernya. Siapa yang sudah masang di server? Belum? Mas sudah? Sudah? Belum? Sudah Mas? Di server apa? Di mana? C-nya? C-nya belum? Ya, sini. Ada ininya, ada konektor ini enggak? Enggak ada. Ada ininya enggak? Konektornya. PG Academy. Teman-teman enggak ada. Usahakan satu kelas punya satu ya. Beli online boleh, nyari di mana boleh. Nih, soalnya kalau nanti Anda presentasi, Anda skripsi, butuh ujian, adanya konektor yang kayak gini. Laptopnya HDMI, nggak bisa connect ya. Jadi satu kelas minimal satu gitu, karena majunya kan juga gantian gitu. Harapannya kelas A, B, C ya nanti bisa dipinjam. Soalnya skripsi biasanya ada 3 kelas misalnya. Ujiannya dibagi 3 kelas ya. A, B, C cukup 1, 2, 3 gitu. Satu kelas kalau bisa satu ya. Siapa yang ada wes? Sekarang siapa yang ada dulu? Yang ada yang bisa connect ini. Di SEM enggak apa-apa wes. Enggak ada semua. Ya pokoknya ada wes. Enggak apa. Ya, sini. Maju ke depan.
buat nyontohi teman-teman. Absen di depan ya. Hadap sana ya, Mas. Hadap teman-teman. Duduk sebentar. Maju, absen itu Mas. Maju. Alasannya sebenarnya kenapa yang server yang maju, soalnya biasanya server itu lebih sulit. Yang mana? Iya. Tolong tanda tangan depan dulu. Ya. Jadi nanti kalau ada masalah yang sedang install di server, ngomong ya. Datang di meeting. Iya. Dua-duanya. Duh, Pak, belum tuh, Pak. Di semester 1 ya. Sampai yang buka lagi nggak apa-apa. Biarin. Yang sudah lanjut ya. Dia ini sampun nih. Sampun. Yang C toh sama Iya. ini C. Nah, ini C, Pak. Lihat. Bisa C. Dibuka apa nih? Folder. Belum ada data aksesnya ya. Kemarin kan tadi sudah lihat di situ ada data akses. Oke, berarti saya ngajarkan hal sama dengan TIB tadi. Berarti yang pertama-tama adalah dibuka web browsernya. Kalau yang di server ya berarti nama blognya ya. Blognya itu terus garis miring nama foldernya apa. Kalau yang di SAM ya berarti localhost garis miring nama folder CI-nya apa. Dibuka dulu. Ya, yang muncul kayak gini ya. Ada yang nggak kayak gini? Angkat tangan. Nggak kelihatan. Tidak apa-apa, santai. Oke. Nah ini adalah materi pengenalan view, bahwa yang dibuka di sini adalah tampilan atau isi dari view. Isi dari view dimunculkan seperti ini, ya. Oke. View apa yang dibuka? Itu baru buka foldernya. Itu ada ya, application views welcome message .php, silahkan dibuka foldernya. Enggak, foldernya. Berarti di application folder views welcome message itu bisa dibuka pakai text editor. Kalau yang di server bisa diklik kanan edit langsung gitu ya. Klik kanan edit. Apa yang belum diinstal? C-nya. Oh, cepet kok. Iya. Jadi isi dari welcome message .php atau view itu ya sama seperti yang Anda pelajari ketika Anda belajar di semester 2 tentang web 1. Ya, ini adalah halaman HTML, PHP, JavaScript semuanya di satu sini ya. Jadi tipe datanya atau tipe filenya adalah .php, bisa diisi kode-kode HTML, bisa diisi kode-kode CSS, bisa diisi kode-kode PHP ya. Sama persis dengan yang Anda pelajari ketika web 1. Ya, di atas ada doctype, ada HTML head, ada CSS, dan seterusnya. Di bawah ada kode-kode HTML ya. Di bawah, di bodinya. Iya, kode-kode HTML. Percaya ya kalau ini yang dibuka? Percaya enggak? Percaya apa tidak? Enggak, percaya ya? Percaya apa enggak?
Percaya? Oke, sudah. Tulisannya kan sama ya, welcome to coordinator. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa rubah itu tulisannya. Welcome-nya jadi selamat datang gitu. Begini. Jadi apa? Oke. Kalau sudah diganti, berubah nggak di browsernya? Oh, berarti yang dibuka bukan itu tadi. Ini di Nah, kok di indeksnya. nah. Yang sampean buka ini kode foldernya adalah kode meter 3 BCIP gitu. Padahal yang tadi Anda buka web. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Kadang Anda buka sesuatu yang lain. Soalnya isinya sama. Ya, jadi Anda ekstra coordinator, ternyata Anda ngesek 2 kali misalnya. Yang Anda tampilkan yang mana, yang Anda edit yang mana. Ini nggak efek. Ya. Pastikan yang dibuka file yang benar. Yang lain sudah nyoba? Berhasil? Yang gagal angkat tangan? Yang gagal? Oke, gagal. Kenapa gagalnya? Bawa sini. Final satu itu apa? Final satu apa? Ya lokal host. Coba dibuka di ininya. Ini sudah. Ini. Coba dia di select sendiri. Kontrol. Di enggak. Pasalnya berarti bukan di sini, Pak. Dari tadi nggak ada yang lain, coba. Coba buka arusnya.
Ini salah satu diganti sama ya, itu saya jelaskan. Oke? Yuk. Kembali ke mana? Ke sini. Bawa sini. Bawa sini. Yang di belakang mau masuk ke depan ya, masih ada tempat. Oke. Yang boleh masuk ke depan. Depan sini. Kemana? Selamat datang, betul. Ya, coba dilihat di ini kodenya. Di kodenya. Bagaimana? Yang sampai semua ini kan? Berarti wakil. Iya. Yang jadi yang kayak itu dulu setelah istilah. Mana kodenya? Itu di kanan di kanan. Wow, saya di mana? Oke. Oke ya, sudah ya. Beres ya. Itu kasihan yang belakang sendiri tuh. Sama nggak bawa laptop, Mas? Nah, gabung sini. Sama di belakang itu kayak nggak ngapa-ngapa apa ya? Megang laptop aja enggak ya? Lu lus nih. Laptop yang ini sampai lus. Kasihan di belakang nginceng toh ya. Ya, jadi itu views ya. Views itu ya sama aja. Intinya views adalah sesuatu yang ditampilkan, nanti kita bahas lagi. Kalau dilihat di bawahnya views itu ada tulisan application controller welcome. Nah, sebenarnya views ini nggak jalan sendiri. Views ini dipanggil oleh controller. Tapi sebelumnya kita nyoba dulu buat views yang baru. Jadi kita buka folder view-nya. Folder views-nya kita buka. Kita buat satu file baru. Nah, ada satu hal nih, kan masih kosong nih yang baru nih, file barunya. Coba dibuka file yang tadi, views yang tadi. Atas sendiri, ada kode PHP di atas sendiri, 3 baris. Semua file, mau filenya apapun, ya, kecuali index.php ya. Semua file nanti yang Anda buat, harus ada 3 baris ini. Pembuka PHP, lalu ada define, basepath, or exit gitu ya. Ya, sampai kurung tutup PHP itu ya. Harus ada itu. Tujuannya apa ini? Coba sekarang kembali ke browser. Ini tadi localhost web, nggak dituliskan ya lanjutannya apa. Sekarang kita tuliskan di dalamnya web ada folder namanya application tadi ya. Kita langsung coba buka views-nya dari sini. Bisa apa enggak? Application, terus views, garis miring nama filenya, welcome, garis bawah, message.php ya. Tolong tulisannya benar, view-nya pakai S ya, F-I-E-W-S, application P-nya 2, application, welcome garis bawah, MESSAGE.php. Enter. Oh, successful. Kurang E-nya, Mas. Itu masih ya? Welcome. Forbidden ya? Aplikasi. Harusnya kalau sudah di server tulisannya apa, Mas? Yang di server tulisannya apa, Mas? Forbidden juga. Bukan salah nama filenya, sudah pasti benar. Oke. Oke. Ya wes lah. Intinya adalah filenya nggak bisa diakses secara langsung.
Tadi kan padahal isinya cuma HTML gitu ya, CSS. Tapi itu nggak boleh diakses secara langsung gitu. Seperti saya bilang tadi, aksesnya harus lewat controller dulu. Controllernya nanti yang manggil view-nya. Ya Mas ya, yang tadi sudah nyoba ya. Ya, paham? Nah, jadi ini penting, semua file yang dibuat nanti juga gitu. Controller, view, dan lain-lain, semuanya harus ada itu. Saya copy paste aja, nggak usah dihafalkan, copy paste aja. Intinya adalah ngecek basepad itu adalah sebuah konstan, sudah belajar konstan ya web 1, variabel yang nilainya tidak dirubah-rubah, konstan itu. Nah, konstannya ada apa tidak? Kalau tidak ada, maka harusnya keluar, buka file, menampilkan error tadi, forbidden atau apa gitu. Ya, sudah di copy Mas? Sudah. Ya, coba dulu. Silakan bawahnya Anda isi apapun. Misalnya nama saya adalah Bagio misalnya. Nah, apa isinya apa terserah sembarang. Di folder view. Views lagi. Kalau nge-save nanti di folder views lagi, tapi pastikan ekstensinya PHP ya, bukan HTML ya. Walaupun mungkin kebanyakan isinya HTML, tapi ingat ada kode PHP-nya di dalam. Namanya Terserah sih. Mungkin biar sama semua kasih nama home aja. home.php. Oh, atau home garis bawah view. Biar tahu itu view. Home garis bawah view ya. Habis ini kita masuk ke controller ya. Yang tadi tidak bisa jangan khawatir, habis ini kita masuk ke controller. Absennya sudah semua? Kok kayaknya masih 2 orang yang karena. Bisa Mas dicatat. Sudah semua? Pulpennya siapa ini? Oke. Sarung tangan. Bukan yang punya pulpen. Sudah. Oke. Sudah, kita lupakan absennya. Ada yang belum? Angkat tangan. Buat file views-nya. Sudah? Semua? Kalau sudah, gimana sekarang cara bukanya gitu ya? Tadi Anda lihat di dalam welcome message tadi ada tulisannya bahwa controller yang dipanggil namanya adalah controller welcome. Nah, sekarang dicari controller welcome ini ada di mana? Yang jelas ada di dalam application, lalu ada folder namanya controllers, di dalamnya ada file welcome.php. Controllers welcome.php. Nah ini dia yang manggilin. Dibesarkan Mas. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang Anda buat adalah home garis bawah view ya. Nah ini yang dibuka adalah welcome garis bawah message. Karena yang dibuka adalah welcome garis bawah message, yang dibuka adalah welcome garis bawah message.php.
di dalam foldernya view tadi ya. Paham? Jadi ini nama filenya. Jadi yang dituliskan di sini this load view. Ini berarti kita mau menampilkan isi dari view ya. Yang dituliskan di dalamnya kurungnya ini adalah nama filenya tanpa ekstensinya, .php-nya nggak usah. Oke? Jadi kalau mau Anda membuka home garis bawah view, nggak usah .php-nya, langsung aja home garis bawah view ya. Dibesarkan Mas. Nah, saya nunggu yang sana. Nanti kalau bisa atau nggak bisa bilang saya Mas. Ya, bisa atau nggak bisa bilang saya? Bisa? Oke, bisa. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, ini apakah harus ada di folder view tadi, Pak? Coba buka browsernya. Buka browsernya. Saya mau jelaskan sesuatu. Nanti habis itu tanya. Kenapa buka ini? Karena ini putih. Gampang dilihat. Oke. Jadi ada yang namanya MVC ya. Supaya lebih gampang, MVC-nya saya buat X. M itu model, atau S biar gampang, biar sama dengan foldernya. V-nya itu adalah view. Saya tambahin S biar sama dengan nama foldernya. Lalu C itu adalah controller. Saya tambahin S biar sama dengan nama foldernya. MVC. Jadi Anda pakai framework Laravel juga pakai MVC. Jadi framework untuk PHP kebanyakan pakai MVC. Apa itu MVC? Dipisah. Jadi penggunaan atau penulisan pengkodean itu dipisah berdasarkan kegunaannya. Yang pertama kontrol atau controller. Sesuai dengan namanya dia kontrol. Dia yang mengontrol gitu. Apa yang ditampilkan gitu. Yang ditampilkan ini pakai data apa, yang kontrol adalah controller. Jadi ini yang diakses pertama kali sebelum M atau V-nya. Oke? Tentunya yang pertama kali seperti yang satu di sana, yang pertama kali sendiri tentunya adalah misalnya tadi tugas garis bawah web 2 yang diakses pertama kali ya file index.php yang di dalamnya itu. Ya. Di dalamnya folder root-nya CI tadi ada index.php, itu yang pertama kali diakses ya. Habis itu yang diakses adalah config-config-nya tadi. Config itu banyak config-nya ya. Roots dan lain-lain. Baru controller. Oke, controllernya nanti ini dia yang manggil view atau manggil model atau keduanya. Oke, jadi controller ini yang utamanya, dia yang kontrol. View-nya nggak bisa tampil sendiri, kayak tadi sudah dicoba ya. Harus lewat controller. Model juga gitu, nggak bisa langsung moro-moro dipanggil. Harus lewat controller. Jadi itu pengertiannya controller. Views pengertiannya apa? Tampilan. Views ini tampilan. Ya. Jadi mau menampilkan apa? Data mahasiswa. Berarti Anda siapkan kode-kode HTML untuk menampilkan data mahasiswanya. Tapi itu baru tampilannya. Datanya dari mana? Dari model. Mahasiswanya NIM-nya ini, namanya ini, semester sekian. Yang ngambil datanya dari database, dari tempat penyimpanan data itu model. Itu. Jadi cara kerjanya misalnya controller nih mau membuka data mahasiswa Subagio tadi ya. Berarti controller masuk ke sini. Controllernya manggil model untuk ngambil datanya Subagio tadi. Ya. Ambil atau minta data. Datanya sudah ketemu, sudah dicarikan oleh model, dikirim lagi sama dari model ke controller. Kirim datanya dikirimkan ke controller. Berarti controller sekarang punya datanya. Oke? Nah, mau menampilkannya misalnya di dalam bentuk tabel. Lah, view-nya sudah siap nih tabelnya kayak gini misalnya.
kode-kode HTML, ya. Tapi belum ada isinya. Berarti controller ini manggil view plus datanya dikirim juga. View-nya dipanggil, tapi ini datanya yang mau ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Analoginya antara M, view, dan C. Ada pertanyaan? Kita tentu sama kayak sebelumnya, model ini belakangan, kita pelajari belakangan, database belakangan, kita nyoba antara view dan controller dulu sampai paham, baru kita masuk ke model, kita tambahin model. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi mau tanya? Tadi kan filenya kita kan ada di folder view, apakah harus di folder view atau di folder lain? Iya, ya harus di dalam folder sesuai dengan kebutuhannya. Kalau filenya untuk menampilkan sesuatu, berarti harus di dalam foldernya views gitu. Kalau foldernya untuk mengambil data, ya filenya itu mengambil data dari database, ya harus di dalam folder model. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Lanjut? Sekarang dicoba buka controllernya. Tadi sudah dicoba manggil view yang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa ya? Kalau gitu, kita coba buat controller baru. Dilihat lagi, controller baris ke-1, baris ke-2 ada apa? Define respect lagi, ya. Yang tidak ada adalah kurung tutupnya PHP. Kenapa? Karena saya bawa ini PHP semua, jadi nggak usah ditutup. Ya. Ya. Tapi boleh juga Anda tutup di sini, terus Anda buka lagi PHP-nya, ya boleh. Ya. Cuma bedanya kalau tadi ada kurung tutupnya PHP karena bawahnya itu bukan kode PHP, karena ini di bawah kode PHP semua, ya sudah nggak usah ditutup PHP-nya. Oke? Nah silakan di copy ini biar gampang. Penjelasannya nanti copy aja dulu. Kita buka file baru, di dalamnya folder controllers, kita buat controller baru. Namanya home garis bawah controller gitu. Biar gampang dikenali mana yang home, mana yang view. Tadi view, ini controller. Nah, terjebak dia. Coba dilihat di penamaan dari controller welcome. Huruf pertamanya harus huruf besar. Ya, jadi kalau ini di home garis bawah view kecil semua, diganti hanya harus besar. Huruf pertamanya harus besar. Nanti saya jelaskan kenapa harus besar. Pokoknya dibuat gitu dulu. Ya, huruf pertamanya harus besar. Jadi PHP ya, dari kalau belum ada PHP. Semuanya nanti kita buat PHP, baik view, controller, model, semuanya ada. Ya, home, controller sudah hanya besar. Sekarang dipastikan bukan yang ini. Oh ya udah ya, yang ini ya. Benar. Kelihatannya kayak yang di depan ini. Kenapa tadi harus huruf besar depannya? Karena nama kelas ini harus sama dengan nama file. Jadi nama filenya tadi harus sama dengan nama kelasnya. Ini namanya ada CLASS, itu berarti kelas, lalu diikuti dengan nama kelasnya. Kalau di sini warnanya oranye itu ya. Kalau misalnya kelasnya itu diganti huruf kecil apa? Nama kelas, aturannya nama kelas, aturan dari nama kelas huruf depannya
harus besar. Karena itu nama filenya juga harus besar. Kenapa nama filenya harus besar? Soalnya dia harus mengikuti nama kelas, sedangkan nama kelas huruf depannya harus besar. Kalau Anda jalankan di SEM, kecil jalan. Kenapa? Karena dia berbasis Windows. Besar kecil nggak ngefek. Tapi ketika Anda upload di servernya berbasis Linux, beda dengan Windows, Linux ya, besar kecil ngefek, akan error. Nggak ketemu nanti, nama controller itu nggak akan ketemu. Oke? Jadi diganti tulisan welcome ini, jangan didiamkan aja, diganti. Welcome-nya diganti dengan nama filenya tadi apa? Pertanyaannya, gimana cara jalankannya ini? Kalau sudah buat controller nih, gimana cara jalankannya? Tahu nggak? Katanya sudah lihat tadi. Katanya sudah lihat, Mas. Gimana cara jalankannya? Controller yang baru dibuat ini. Hah? Ya. Ini public function ini. Kenapa? Jalankannya di browser loh gimana? Saya punya controller baru nih, namanya home garis bawah controller. Jalankannya gimana? Nggak tahu. Coba dilihat di browser. Controller apa yang dijalankan ini? Controller apa yang dijalankan? Nggak tahu. Di sini nggak disebutkan ya. Ya, tidak disebutkan. Ya. Kalau tidak disebutkan, maka yang dijalankan adalah tadi datanya Mas siapa? Namanya Mas saya tadi ya. Siapa namanya? Alfir. Yang dijalankan adalah default-nya. Kalau nggak disebutkan, yang dijalankan default. Ya. Default itu apa? Sudah tahu? Bawaannya. Tanpa kita rubah-rubah, maka itu yang jalan. Kalau tadi contoh di kelas B, saya buka Microsoft Word. Tapi defaultnya 11. Ada margin size-nya, ya, dari halaman di Microsoft Word. Tanpa harus kita atur, itu namanya default. Tapi bisa kita ganti 334 misalnya, 3334, ya. Itu kita ganti. Berarti bukan default lagi. Anda pertama kali install Windows. Edge ya, Microsoft Edge. Itu untuk Windows 10, kalau Windows 7 Internet Explorer ya. Jadi default adalah bawaannya yang settingan awalnya. Sama, defaultnya ini adalah welcome .php, controller welcome ya. Tahu dari mana defaultnya itu? Buka di folder config, application config. Application config. Terus buka file namanya routes ya. ROUTES. Di bawah sendiri ini ada default, controller sama dengan welcome. Jadi kalau Anda punya halaman home, punya halaman yang ingin ditampilkan ketika orang masuk ya ke dalam web Anda, ya ini diganti, disesuaikan. Controller apa halaman itu tadi? Ya, bisa Anda ganti ini, welcome jadi home garis bawah controller. Nanti yang jalan adalah punyanya home garis bawah control. Tahu dari mana? Nggak tahu.
Nggak tahu. Sekarang, iya, karena nggak muncul kan tulisannya di sini. Tapi secara default itu yang dipanggil. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini ada yang membingungkan? Ada yang bingung, Mas? Yang ini home controller itu hanya kecil loh. Tidak apa-apa. Di sini tidak apa. Jadi ini di dashboard controller kita bebas gitu Pak. Mau masukkan file apa aja yang ditampilkan. Apa Iya. harus ketentuan ekstensi PHP atau Semuanya harus PHP. Alasannya apa? Karena meskipun HTML atasnya kita kasih PHP. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Paham? Lanjut? Lanjut. Coba dibuka controllernya yang welcome. Yang welcome. Ya. Ini mungkinnya diganti welcome message yang tadi. Welcome message. Biar kelihatan bedanya. Garis bawah message. ME, S, Oke. Jadi ya, nggak apa-apa. Ini yang controller, home controller. Ini yang welcome. Pertanyaannya, gimana caranya kita nampilkan ini sekarang? Kalau tadi defaultnya sudah kita ganti. Caranya ada dari browser, saya yang bilang dari browser. Kita tambahin di belakangnya index.php, garis miring, garis miring, nama dari controllernya, huruf kecil huruf besar tidak apa-apa kalau di browser. Ayo, nama controller bukan nama view. Ada controller welcome message? Adanya controller welcome. Welcome, wis bentar dulu ya. Nggak usah ya? nggak usah. Ya, dikecilkan di zoom-nya. Nah. Jadi cara manggilnya sebuah controller seperti itu, baru ketahuan controller yang dipanggil apa namanya, oke? Jadi nama dari folder utamanya garis miring index.php baru nama controllernya. Tapi, capek ngomong, tambahan di sini. Pak, tapi ini kan Iya. folder PHP. PHP ini kan bukan folder, kok bisa manggil welcome. Iya, file. Index.php itu file. Index.php-nya manggil welcome. Index.php yang mana tadi? Saya bilang bahwa index.php ini adalah index.php di dalam root-nya CI. Buka folder CI-nya tadi. Tugas web 2 ya. Web, namanya web. Di web ada file index.php enggak? Tuh, di dalam web ada file index.php. Oh, enggak ada? Index.html. Oh, ini index.html forbidden tadi yang ini. Masa ya? Bawa lagi, bukan ini, bawa lagi. Nah, itu index.php. Ini yang dipanggil pertama kali sebelum yang lain, sebelum controller tadi yang saya bilang ya. Di bawahnya dia, di dalamnya index.php manggil kontrol apa? Config yang tadi ya. Config apa dipanggilnya. Dan lain-lain kalau sudah siap dia baru manggil controller. Ya. Makanya ada index.php garis miring baru nama kontrolernya ya. Tapi yang kayak gini nih jelek. Jeleknya di mana? Ketika Anda nge-search di Google nih, sampai buat halaman. Halaman misalnya tentang klub sepak bola misalnya. Apa nama klub sepak bola, Mas? Saya nggak ngikuti bola. MU. Jadi Anda buat controller namanya MU. Anda berharapnya ketika ada orang search di Google MU, keluar MU tadi itu. Ya. Nama dari webnya terus garis miring MU gitu ya.
Misalnya nama webnya Klub Bola Dunia _MU, nanti muncul di dalam Google, pencariannya Google itu. Kalau ada orang ngetik MU, maunya kan kayak gitu ya. Tapi nggak akan terjadi. Jadi misalnya ada MU, misalnya ada Chelsea gitu ya, ada Juventus, itu nggak akan muncul. Munculnya adalah indeks TPHP tadi. Karena semua halaman itu dianggap satu halaman. Semua controller tadi, mau isinya tentang MU, mau isinya tentang Juventus, tentang Chelsea, semuanya dianggap satu halaman. Dan karena satu halaman isinya bingung apa ya, satu halaman isinya macam-macam, berubah-ubah, Google nggak akan deteksi. Oke, paham? Nah, supaya itu tidak terjadi, baru kita pakai HT Access tadi, yang di pengaturan video pertama tadi. Caranya gimana? Buka aja di tab baru, buka di tab baru, cari kode connector HT Access. Kode IGN. HT Access. Spasi HT Access. ACCESS. Tadi cepat, nggak tahu kenapa sekarang lebih lambat. Tadi jam pertama tadi cepat. Coba mau airplane mode-nya sampai tekan. Oh, on ya. On-nya gitu. Iya. Itu off ya. Kalau tadi kayaknya nyala semua. Di enter lagi mas. Terus. Ya, gitu mas. Nah, itu yang atas sendiri itu kode ignitor URL garis tanda strip kode ignitor 311. Documentation ini bisa Anda klik. Kita hanya kode ignitor aja, geser ke bawah pelan-pelan sampai itu. Tadi ada teman-teman yang rewrite engine pada, bukan on tapi pada. Atau kita butuh yang on itu ya. Nah, ini Anda copy semua 4 baris itu, di copy. Kita tunggu teman-teman, tunggu teman-teman. Sudah? Yang belakang sudah? Sudah, silakan buka. Ini buat file baru. Di dalamnya web. Di dalamnya root-nya atas sendiri, di luarnya folder application ya. Di luarnya application. Buat nama filenya titik, langsung titik. HT ACCESS. Ya, Enggak, sudah itu. Jangan ditambah lagi. Titik HT Access itu aja. Titik HTACCESS. Nah, ya itu sudah ekstensinya. Alfred. Hah? Masih jadi Alfred. Iya. Kalau di belakangnya ada lagi titik TXT berarti salah. Kalau di belakangnya masih ada titik PHP berarti salah. Jadinya harusnya ya sudah titik HT akses saja. Kalau sudah dipastikan itu tadi. Di save sudah selesai. Sudah sampai sini ada yang belum? Ditunggu. Ya. Kalau jadi TXT bisa TXT-nya dihapus, tapi biasanya nanti ada pesan errornya Windows nggak bisa gitu ya. Solusinya adalah kalau dari
notepad-nya tuh enggak bisa untuk membuat file HT Access, ngopi teman-teman yang bisa. HT Access-nya sudah jalan, sudah berhasil dibuat, sampean copy, nanti dipastekan ke dalam foldernya CI. Sudah? Ada yang belum angkat tangan? Ngomong aja, enggak apa-apa. Sudah semua? Belum? Oke, belum. Belumnya kenapa nggak bisa buat HT Access apa kenapa? Masih proses ya, ditunggu. Nggak apa-apa, kita tunggu. Yo. Iya, saya 2. Double C, double S. Kalau fungsinya HT Access itu bagaimana? Kalau Anda lihat ya, di dalam foldernya application itu ada HT Access-nya, coba dilihat. Di dalam folder application itu ada HT Access-nya. Ya. Jadi HT Access itu digunakan untuk pengaturan file ya. File-file di dalamnya itu bisa Anda kasih password. Orang kalau mau mengakses harus pakai password. Nanti ada file, misalnya gambar, Anda kasih password, Anda buka web yang mana webnya menampilkan gambar tersebut, orangnya harus masukkan password dulu baru muncul. Ini juga ngatur filenya bisa diakses atau tidak, bisa dibuka atau tidak. Terus ini filenya ini ngaksesnya namanya boleh disingkat atau tidak gitu. Contohnya ini kita singkat. Kalau Anda lihat yang tadi, yang baris bawah sendiri itu rewrite rule itu indeks TTP/HP-nya disingkat. Jadi nggak usah dituliskan indeks TTP/HP-nya, tapi ngerti, servernya ngerti, karena lihat dari akses ini. Ya. Jadi kalau Anda buka browsernya, silakan buka browsernya. Sudah ada yang belum angkat tangan? Tidak apa-apa, saya nunggu apa. Sekarang indeks TTP/HP-nya sampai hapus. Termasuk garis miringnya ya, kebanyakan garis miring, nanti jadi ada 2 garis miring, dihapus salah satu. Jadi tinggal 1 ya, jadi tinggal nama webnya, garis miring, nama controllernya. Kalau dijalankan, jalan. Ya. Dengan gitu, tidak ada lagi satu halaman yang menampilkan hal yang berganti-ganti gitu ya, hal yang berubah-ubah. Jadi controller welcome saja, controller apa tadi MU nampilkan MU saja, controller Chelsea misalnya nampilkan Chelsea saja dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Jadi lebih dengan mesin pencariannya Google gitu, dengan cara seperti itu. Pertanyaannya adalah sekarang apakah satu controller cuma bisa satu halaman? Apakah satu controller itu menampilkan satu halaman saja? Berarti kalau saya mau membuat halaman yang lain, apakah harus membuat controller yang berbeda? Jawabannya tidak. Yang di depan siapa namanya? Idam, katanya Mas Idam, enggak. Tadi siapa namanya Mas? Alfir. Iya apa enggak? Apakah setiap controller itu cuma bisa menampung satu halaman? Cuma bisa menampilkan satu halaman? Ya. Ya, tidak.
Ini kayak gini, saya tanya gini, ini nyiapkan biar bisa nerima kalau jawabannya tadi salah atau benar, nanti bisa nerima jawaban yang benar. Yang lain, bisa apa tidak? Sama-sama. Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Dibuka control room. Yang betul adalah public function ini. Itu yang satu alamat. Satu fungsi ini adalah satu alamat. Fungsi itu apa kita bahas berikutnya ya. Pokoknya kita copy aja. 4 garis ini mas, copy mas. Ini punyanya siapa? Welcome. Oke, tidak apa-apa. Dan teman-teman yang lain juga ya, dilupa welcome-nya ya. Atau masuk ke home aja, masuk ke home controller aja. Biar sama dengan ini. Ya, dipastikan setelahnya garis ke-24. Sama aja isinya. Nah. Jadi kalau yang ini buka home view, yang ini buka message. Tapi namanya nggak boleh sama-sama indeksnya. Jadi ini nama fungsi ya, nama fungsi. Yang atas indeks, yang bawah indeks welcome atau welcome gitu aja, welcome. Oke, sekarang sudah ada 2 fungsi nih. Jam berapa ini? 6 menit. Di sini ada 2 fungsi. Kalau tadi kontrolnya dijalankan, coba dijalankan. Yang jalan fungsi yang mana? Bukan yang home. Ini welcome mas ya. Home controller. Garis miring nggak? Iya. Sudah. Ini manggil controller ya. Jalan yang mana ini? Dibesarkan biar kalau melihat. Kita jalankan controller, home controller ya. Ini jalan fungsi yang mana? Index atau yang welcome? Index. Kenapa kok gitu? Padahal tadi ditulis nggak ada index, ada welcome, ditulis nggak di browser tadi? Nggak ditulis. Dengan gitu kita punya kesimpulan bahwa kelihatan nggak ya ini? Apa itu? Tanpa kita sebutkan fungsinya, yang jalan adalah ini. Jadi kalau Anda mau membuat sebuah fungsi yang dijalankan, ketika kita memanggil kontrolernya, nama fungsinya harus indeks. Ya, kalau kita mau jalankan fungsi yang lain, setelah nama kontrolernya, tadi browser. Setelah nama controller tadi, di belakangnya sampai tuliskan nama fungsinya. Baru dia buka fungsi yang lain. Tuh, ditulis apa fungsi yang lain welcome. Ya. Tadi materinya TV sampai sini. Ada pertanyaan? Berarti ini tetap satu halaman, cuman kalau ada 2 halaman ini yang dipilih yang indeks ya? Iya. Ini nggak bisa milih yang lain. Ya bisa dituliskan tadi nama fungsinya di belakang. Contoh sampai punya tadi ya bola-bola tadi. Nama website Anda adalah bola.com. Ya. Anda punya controller namanya adalah klub gitu ya. Nggak tahu bacanya gimana ya? Apa? Bacanya apa? Klub. Nggak tahu lah kelah gitu ya. Pokoknya jangan aqua gitu ya. Terus garis miring klub berarti kalau membuka ya. Mukanya adalah garis miring klub. Fungsinya buka apa? Bisa saja Anda membuka daftar dari klub-klub yang ada di dunia. Fungsi indeksnya. Karena itu kalau orang buka bola.com garis miring klub, nanti munculnya adalah daftar dari klub-klub dunia. Karena fungsinya indeksnya adalah itu yang Anda siapkan. Oke? Terus kalau Anda buka bola.com garis miring klub garis miring MU. Nah itu baru buka fungsi MU.
Isinya adalah halaman tentang MU-nya, misalnya. Paham? Nah. Contoh lagi, Tokopedia, buka halaman buminya Tokopedia, ya toh? Tapi Tokopedia garis miring elektronik, itu berarti buka controller elektronik, fungsinya adalah indeks. Ya. Misalnya Tokopedia elektronik, terus ada ID-nya angka, berupa angka. Atau Tokopedia garis miring elektronik garis miring barang. Berarti kontrolernya elektronik, fungsinya adalah barang. Setelah barang ada ID barangnya, misalnya 13. Berarti itu adalah barang dengan ID 13 misalnya. Itu yang ditampilkan misalnya. Gimana caranya itu nanti silakan. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan dicoba-coba sendiri di rumah. Pastinya nanti ada tugas praktikum untuk pertemuan 2 dan nanti ada video materi lagi untuk pertemuan 3. Tolong dilihat sebelum perkuliahan. Jadi kita nggak usah jelaskan dari awal, tadi kan jelaskan dari awal ya. Kita tinggal nambah-nambahin saja, tapi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, ada errornya bisa ditanyakan. Jadi saya harap di rumah Anda bisa belajar, bisa mengerjakan tugas, bisa belajar materi sebelumnya, gitu ya. Materi sebelumnya, materi yang kemudian, materi yang akan datang. Sudah? Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.